Perkenalkan, saya mahasiswi atas nama Priskalia Martini Karmi dengan NIM 2003030013. Saya adalah mahasiswi kelas A semester 1, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah pengantar sosiologi, yaitu review materi pengantar sosiologi guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pengantar sosiologi. Baik, di sini pada pembahasan yang pertama akan dimulai dari pengertian sosiologi menurut para ahli sendiri. Menurut para ahli, di sini saya memilih beberapa ahli dan saya akan membacakan salah satu ahli, yaitu menurut Pitirim Sorokin, di mana pengertian sosiologi merupakan gejala sosial dan non-sosial juga akan dipelajari dengan apa yang terjadi di dalamnya dan menyebabkan hubungan timbal balik. Lalu ada juga pengertian sosiologi yang dikemukakan oleh William F. Orkburn dan Meyer F. Nimcoff, di mana sosiologi merupakan penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial, dan juga dikemukakan oleh A. Van Dorn dan C.J. Lemner, yaitu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang struktur dan proses sosial kemasyarakatan yang bersifat ajak, berpola, atau stabil. Lalu kita ke slide yang berikut mengenai mengapa muncul sosiologi. Pemikiran terhadap konsep masyarakat yang lambat laun melahirkan ilmu yang dinamakan sosiologi. Menurut Peter L. Berger, pemikiran atau renungan yang bersifat sosiologis muncul dalam masyarakat ketika hal-hal yang selama ini telah menjadi pegangan manusia mengalami krisis dan mendapatkan ancaman. Hal yang berikut, kita masuk pada pembahasan masyarakat dan kebudayaan. Kita pada topik yang pertama, yaitu apa itu masyarakat. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Menurut Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kita ke slide yang berikut. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat. Sela Sumarjan dan Soleman Sumari sendiri mengukuhkan bahwa kebudayaan merupakan hasil cipta rasa dan karsa manusia. Lalu yang berikut, unsur-unsur dari kebudayaan sendiri dapat dilihat pada slide berikut ini, yaitu ada sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem teknologi, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Lalu ada juga sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup, ada juga sistem religi dan sistem kesenian. Unsur normatif dari kebudayaan sendiri yaitu terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama unsur penilaian. Unsur penilaian sendiri merupakan baik buruk, benar salah, menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Lalu yang kedua terdapat unsur perintah. Unsur perintah sendiri merupakan boleh, tidak boleh, atau perintah atau larangan. Lalu yang terakhir ada unsur kepercayaan, di mana merupakan keselamatan upacara atau ritual. Kebudayaan sebagai sistem menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Kita ke pembahasan yang berikut mengenai klasifikasi norma masyarakat. Klasifikasi kelompok sosial sendiri menurut William Graham Sumner, yaitu kelompok sosial merupakan sekumpulan individu yang memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu serta keamanan identitas yang saling berinteraksi bersama dan memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan.
William Graham Sumner dalam bukunya yang berjudul Folkways mengklasifikasikan norma-norma masyarakat sebagai berikut. Norma yang pertama yaitu kebiasaan atau folkways, yaitu cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang. Lalu yang kedua, tata kelakuan atau mores, yang merupakan gagasan yang kuat tentang salah dan benar. Lalu yang ketiga ada lembaga sosial atau social institution, di mana sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum. Hal yang berikut ada hukum, di mana tata kelakuan yang terkodifikasi atau sanksinya jelas. Dan yang terakhir ada nilai, yaitu gagasan tentang apakah pengalaman berarti atau tidak berarti. Kebudayaan dan kepribadian sendiri yaitu terdapat relativisme kebudayaan. Relativisme kebudayaan adalah sebuah ide bahwa kepercayaan, adat, dan moralitas tidaklah absolut, namun bergantung pada budaya tertentu tempat seseorang berasal. Yang berikut mengenai etnosentrisme dan xenosentrisme. Etnosentrisme merupakan kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. Sementara xenosentrisme merupakan pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau gagasan, produk gaya sendiri dianggap inferior. Kita masuk pada pembahasan yang berikut mengenai sosialisasi. Macam-macam sosialisasi sendiri yaitu yang pertama ada sosialisasi primer, yaitu bentuk sosialisasi yang pertama kali diterima oleh individu pada lingkungan di sekitar keluarga. Lalu yang kedua sosialisasi sekunder, yaitu bentuk sosialisasi yang bertujuan memperkenalkan individu kepada lingkungan di luar keluarga. Lalu yang ketiga sosialisasi represif, yaitu bentuk sosialisasi yang mengarah kepada hukuman atau punishment dan pemberian suatu hadiah. Lalu yang keempat ada sosialisasi partisipatoris atau bentuk sosialisasi yang mengutamakan pada partisipasi seorang anak. Lalu yang kelima terdapat sosialisasi formal, bentuk sosialisasi yang terjadi pada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat. Lalu yang terakhir ada sosialisasi informal, yang merupakan bentuk sosialisasi yang mengarah kepada sikap kekeluargaan. Lalu kita ke slide yang berikut tentang interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri terdapat imitasi atau peniruan. Lalu terdapat juga sugesti atau pandangan individu yang diterima orang lain. Lalu ada juga identifikasi atau kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain. Dan yang terakhir terdapat simpati atau ketertarikan seseorang pada pihak lain. Lalu kita ke slide yang berikut. Syarat dari interaksi sosial. Syarat dari interaksi sosial sendiri ini terdapat dua, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Bentuk akomodasi. Bentuk dari akomodasi sendiri yang pertama yaitu mengenai asimilasi. Asimilasi sendiri merupakan pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Sementara yang kedua, akulturasi. Akulturasi sendiri merupakan suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Lalu yang berikut mengenai interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik merupakan salah satu pendekatan yang mempelajari interaksi sosial. Pendekatan ini bersumber pada pemikiran Herbert Mead. Kita masuk pada materi yang berikut mengenai status dan peranan. Salah satu perhatian para ahli sosiologi adalah struktur sosial. Struktur sosial adalah pola perilaku yang berulang-ulang. Lalu ada juga yang berikut perilaku peran. Perilaku peran merupakan peran yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang memiliki status tertentu. Perilaku peran mungkin tidak sesuai atau berbeda dari peran yang diharapkan.
Lalu yang berikut di sini mengenai stratifikasi sosial. Di dalam stratifikasi sosial sendiri mengenai pembahasannya, yang pertama mengenai mobilitas sosial. Mobilitas sosial atau social mobility berarti merupakan perpindahan status dalam stratifikasi sosial. Mobilitas dapat terjadi pada kekuasaan, privilege maupun prestis. Lalu yang berikut mengenai kelompok sosial. Menurut Robert Camerton, kelompok sosial atau social group adalah kelompok orang yang berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan yang ditandai. Sering terjadi interaksi pihak-pihak yang berinteraksi mendefinisikan diri sebagai anggota kelompok. Lalu ada pula institusi sosial. Bentuk-bentuk dari institusi sosial sendiri menurut Surjono Sukanto, yang pertama yaitu bentuk konkret asosiasi. Contohnya, bentuk khusus peraturan perkuliahan dan persyaratan akademis yang berlaku di beberapa universitas. Lalu yang kedua, bentuk abstrak institusi. Contohnya yaitu serangkaian norma pendidikan tinggi yang bersifat umum. Fungsi dari institusi sosial sendiri yaitu yang pertama memberi pedoman bertingkah laku, yang kedua menjaga keutuhan masyarakat, dan yang ketiga memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Kita masuk pada pembahasan yang berikut yaitu mengenai membership group dan reference group. Syarat-syarat dari membership group sendiri yaitu yang pertama selalu berhubungan dengan grup, kelompok, atau organisasi atau lembaga. Lalu yang kedua, membership group selalu membantu dan membangun grup. Dan yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap grup. Yang berikutnya kita masuk pada pembahasan mengenai kelompok-kelompok sosial tidak teratur. Kelompok-kelompok sosial tidak teratur sendiri yang pertama yaitu kerumunan. Kerumunan ini bersifat sementara dan tidak terorganisirkan. Lalu yang berikut memiliki tujuan yang sama, dan yang berikut kesamaan identitas antar individu, dan juga memiliki pimpinan namun tak mempunyai sistem. Lalu yang berikut kelompok sosial tidak teratur itu yang berikut publik. Publik merupakan kumpulan manusia yang jumlahnya tidak bisa diukur, di mana di sini terjadi interaksi mereka terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, TV, film, internet. Lalu yang kedua juga melalui alat komunikasi tersebut adalah ruang publik bagi publik. Baik, sekian dari review dan penyampaian materi saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.